Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di Mismus Channel. Kali ini akan mengkisahkan dua tokoh pemimpin perang salib yang sangat terkenal, baik di kalangan Islam atau di Kristen. Mereka adalah Salahuddin Al-Ayyubi dan Richard de Lionheart. Dua pemimpin perang salib ini memang sangat unik untuk kita ketahui. Mari kita ikuti ulasannya berikut. Lima fakta persahabatan antara Salahuddin Al-Ayyubi dan Richard de Lionheart, dua pemimpin besar yang berseteru dalam Perang Salib. Perang Salib merupakan salah satu konfrontasi paling parah sepanjang sejarah. Perang ini bukan cuma soal merebut wilayah. Yang tersirat ini adalah perang agama antara Muslim dan juga Kristen. Perang Salib memang sangat mengerikan. Namun dari peristiwa ini kita bisa menemukan banyak kejadian mencengangkan, terutama soal persahabatan terselubung antara Richard de Lionheart sang pemimpin Crusader dan Salahuddin Al-Ayyubi, pemimpin Muslimin. Siapa sangka jika dua orang yang harusnya saling bertikai dan membunuh satu sama lain ini malah sangat setuju. Richard begitu menaruh rasa hormat kepada Salahuddin dan sebaliknya. Hal tersebut lewat menunjukkan banyak hal dan hampir semuanya terjadi secara dramatis. Uniknya, meski di berbagai kesempatan sudah bak seperti saudara sendiri, namun pada akhirnya dua orang ini kembali bertemu di medan perang. Mereka menghormati satu sama lain, tapi kewajiban tetaplah kewajiban. Lalu, hal-hal menarik apa saja yang pernah terjadi antara dua orang pimpinan yang pasukannya saling membunuh satu sama lain ini? Simak ulasannya berikut. 1. Salahuddin pernah memberi Richard kuda ketika kelelahan dalam pertempuran. Pada suatu ketika Richard bernyanyi memutuskan untuk memimpin sendiri perang melawan pasukan Muslim. Kala itu ia memimpin kavaleri tombak, pasukan berkuda elit pasukan salib. Menghadapi pasukan Muslim Richard benar-benar sangat maksimal. Hingga akhirnya terlihat sekali jika ia kelelahan. Bahkan kudanya sendiri sepertinya sudah tidak bisa dipaksa untuk bermanuver. Hal ini pun kemudian diketahui oleh Salahuddin. Alih-alih membunuh si Raja Inggris, Salahuddin justru menyuruh pasukan berkudanya untuk menyerahkan dua ekor kuda yang masih segar kepada Richard. Sang pemimpin pasukan tentara salib ini pun kagum bukan main dengan sikap ksatria Salahuddin. Kedua, saling memberi nasihat, padahal musuh bebuyutan. Ada sebuah cerita tentang Richard yang pernah melakukan semacam penyamaran untuk bisa mendekati Salahuddin. Tujuannya sendiri bukan untuk hal-hal jahat, seperti membunuh atau semacamnya. Sang raja justru ingin meminta nasihat. Ya, nasihat dari si musuh bebuyutan. Penyamaran Richard mungkin sudah diketahui oleh Salahuddin. Namun, alih-alih menangkap sang raja, Salahuddin justru menjamu Richard dengan sangat baik. Keduanya pun berakrab ria hingga akhirnya pembicaraan berujung kepada cerita Salahuddin soal Richard. Menurut pimpinan pasukan Muslimin itu Richard adalah sosok yang sangat berani. Hanya saja ia cenderung menyia-nyiakan hal tersebut dengan seringkali gegabah. Richard yang menyamar pun mengangguk tanda setuju. Di akhir kisah, Richard sepertinya lega karena sudah mendapatkan sedikit pencerahan dari sang seteru abadi, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Ketiga, Richard membunuh pemberontakan yang mengkhianati Salahuddin. Diceritakan pada masa Perang Salib itu, ada seseorang yang cukup berpengaruh di pasukan Muslim. Tidak diketahui namanya, namun seseorang ini melakukan pemberontakan untuk menghancurkan Salahuddin. Lalu entah bagaimana akhirnya menyanyikan pemberontak ini pada akhirnya mati di tangan Richard. Setelah sukses membunuh si pemberontak, Richard pun mengirim kepala si pemberontak ini disertai dengan surat sepucuk. Isinya kurang lebih seperti ini, aku tidak ingin orang ini memutar permainan kecil kita. Salahuddin terkesima dengan ini kemudian ia merasa senang. Keempat, Richard memutuskan menunda perang saat pedang Salahuddin tumpul.
Tercatat sudah bolak-balik Richard dan Salahuddin bertemu di medan perang. Kadang pertempuran memenangkan pasukan salib, kadang pula pasukan muslim, namun pernah juga konfrontasi tersebut ditunda. Alasannya sendiri sangat unik, yakni pedang Salahuddin yang belum diasah. Sebenarnya kedua kubu sudah bersisik, namun Richard melihat gelagat pergerakan pedang Salahuddin yang lain dari biasanya. Dan memang saat itu pedang sang pemimpin muslim tumpul lantaran belum diasah. Tanpa basa-basi Richard menyuruh pasukannya untuk berhenti dan memberikan waktu sehari bagi Salahuddin untuk mengasah pedangnya. Kelima, Salahuddin kirim dokter terbaik untuk sembuhkan Richard. Lama tak mendengar kabar Richard agaknya membuat Salahuddin merasa janggal. Hingga akhirnya diketahui jika sang Raja Inggris itu ternyata sakit keras. Alih-alih mendoakan agar cepat mati, Salahuddin justru melakukan hal yang tak pernah dilakukan oleh pemimpin manapun. Percaya tidak percaya, Salahuddin justru mengirimkan dokter terbaik untuk menyembuhkan Richard. Raja Inggris yang saat itu memang butuh sekali pengobatan merasa kagum luar biasa dengan itikat baik Salahuddin ini. Tak hanya dokter, menurut beberapa kisah Salahuddin, juga membawakan buah dan juga es untuk membantu menyembuhkan sang raja. Siapa yang menyangka di balik kengerian perang salib ternyata ada kisah menggetarkan hati macam begini. Dua sosok yang seharusnya saling membenci satu sama lain malah menunjukkan persahabatan yang sangat dalam. Namun, meski keduanya sangat dekat dan saling menghormati, tapi dalam perang keduanya benar-benar maksimal dan tak takut mati. Kisah yang seperti ini mungkin hanya terjadi sekali dalam sejarah. Demikianlah kisah di balik perang salib yang begitu dahsyat, akan tetapi persahabatan antara Salahuddin dan Richard Raja Inggris ini, akan tetap dikenang sepanjang masa di dalam sejarah umat Islam ataupun Kristen. Terima kasih sudah mendengarkan kisah dari channel Mismus ini, dan nantikan kisah-kisah selanjutnya.